Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irbabul Lubab Ma'al Isgoli Lutfi dari Prodi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas E. Saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat umum. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philo dan sophia. Philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Pengertian filsafat menurut bahasa yaitu cinta terhadap kebijaksanaan. Pengertian filsafat menurut istilah yaitu sebuah kajian tentang sesuatu dengan melakukan pendekatan akal atau logika dari berbagai sudut pandang untuk menemukan kebenaran tertinggi pada objek kajian tersebut. Ciri khas dari filsafat adalah logis dan radikal. Banyak orang yang berdebat, berebut kebenaran, padahal mereka bukan berdebat tentang hakikat kebenaran, hanya perspektif dari satu sudut pandang saja. Tujuan filsafat diajarkan pada seluruh mahasiswa di seluruh penjuru Nusantara adalah modal awal mahasiswa untuk menjadi bijaksana dan untuk memahami segala sesuatu dari banyak sudut pandang. Filsafat menurut Plato. Atas pengaruh dari Socrates, Plato yakin bahwa pengetahuan itu dapat dicapai, dimiliki dengan sempurna. Pengetahuan yang sifatnya sempurna dan sebagai objek yang benar-benar nyata dari bentuk aslinya. Baginya, ia akan permanen dan tidak akan pernah berubah. Baginya, mengklaim bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman akal. Pengetahuan selalu telah di dalam pikiran kita. Kita mempunyai pengetahuan dari saat sebelum kita lahir. Teori ide-ide ini juga penting menurutnya, karena ia dapat membantu bagaimana pengelompokan objek di dunia dan memahami kodrat mereka. Kata kuda semisal menunjukkan binatang berkaki empat, mempunyai bulu, tetapi semua kuda tidaklah sama. Namun semuanya di dunia ini diambil sesuatu ide yang serupa dengannya, yakni ide kekudaan, yang karena menurut Plato kita bisa mengenali kuda sewaktu melihatnya, apapun bentuk, warna, dan jenis kuda tersebut. Dari sinilah Plato mempunyai kemantapan bahwa pendidikan dan pengalaman tidak berpengaruh. Pengetahuan sejati merupakan bawaan dari diri kita. Kita tidak harus mengandalkan indera untuk memperoleh pengetahuan mengenai dunia. Pengetahuan sejati terdiri dari ide-ide yang telah ada dalam pikiran, bukan ide-ide yang datang dari diri kita melalui indera. Yang kedua, filsafat menurut Aristoteles. Aristoteles juga mengemukakan tentang adanya dua pengetahuan, yakni pengetahuan indrawi dan pengetahuan akali. Memang pengetahuan indrawi mengarah kepada ilmu pengetahuan, tetapi ia sendiri bukan ilmu pengetahuan, lantaran ilmu pengetahuan hanya terdiri dari pengetahuan akali. Oleh karena itu, Plato dan Aristoteles beranggapan bahwa ilmu pengetahuan tidaklah didapat dari hal-hal konkret, melainkan mengenai hal-hal yang sifatnya universal. Namun demikian, Aristoteles sangat menentang pendapat Plato, gurunya. Ia berpendapat bahwa dunia yang sesungguhnya adalah dunia real, yakni dunia nyata yang bermacam-macam, bersifat relatif dan berubah-ubah. Dunia ide, sebagaimana anggapan Plato, hanyalah dunia abstrak dan bersifat semu, terlepas dari pengalaman. Tujuan belajar filsafat adalah mendidik, mengarahkan mahasiswa menjadi calon-calon pemuda yang bisa memahami sesuatu permasalahan secara logis dan menyeluruh. Manfaatnya ketika dibenturkan dengan suatu masalah, mahasiswa tidak terburu-buru menghakimi permasalahan. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.